we're gonna have a bit of a doozy. Oh yeah, this one is gonna be fun. So ladies and gentlemen, join me in welcoming Team Falcons Philippines! A team that has experienced the highs and the lows, ready to reclaim their dominance no matter the opponent. They are doing this for them. They are doing this as the last Filipino representative left at MSC EWC 2026. We can tell the regional battles are incredibly important here in MLBB and MSC 26. They are on the epitome of competition. Though they're not the only region that is fighting for their only representative. Please join me in welcoming Team Falcons Mana! The last Mana representative remaining at MSC 26 joins us on stage for a mirror battle for the ages. After defeating Ignite Gaming and putting in good work versus Vamos, all eyes are on this match that could be historic for their region in Middle East North Africa. Whatever happens today, history will be written. And no matter what happens today, Team Falcons will win. That's a perfect way to put it, Rose. Couldn't have said it better myself. Yeah, so you know what? Teams, you may now take your seats and of course place your keys. And of course, captains, don't forget to meet in the middle. A brother going up against a brother. This will be an interesting match for sure. Either calling it sister or we got the same at the end of it. That's all we needed. Ooh, this is an exciting match. I think it's going to be a chaotic way to end the group stages. So with that, let's head on over to the Land of Dawn. Perang saudara tak terelakkan. Tim Falcons akan berhadapan satu sama lain. Layaknya kaca ya. Seperti tunjuk-tunjukkan kamu Falcons, kamu Falcons. Sanji. Mereka lagi tunjuk-tunjukkan juga nih. Tapi mereka menuju ke satu Sanji yang udah pulang. Atau bahkan bisa dua. Yang pulang untuk pertama. Iya, dan yang kedua baru dulu. Nah, dong. Karena cuma ada satu Sanji nih, bukan yang baru di playoff nih. Yang baru di knockout stage. Yang ininya paling panjang. Iya, itu cuma 3. Iya. Nanti pada nambahin habis ini. Itu nickname yang 3 di belakang tuh mengingatkan aku dengan beberapa pemain lagu dia. Albert, contohnya. Iya kan? Iya. Moreno. Dulu kan O-nya 3. Iya. Dua ya Pablo. O-nya Pada nambah-nambah ditambahin dong O-nya belakangnya. tiba-tiba beda season, beda jumlah. Oh cuma Nana yang depan. Iya. N-nya double di depan. Berarti season 18 sebentar lagi ada yang ganti nick nggak ya? Ganti nickname. Oh, Siapa gue ganti nickname? siapa tuh? Saya baru baca berita tuh ganti Ro. Iya juga ya. Iya. Ya, banyak perubahan sepertinya 18. Sabar, Agustus nanti tiketnya juga bakal dijual sebentar lagi. Namun kita harus fokus di sini di MSC Tim Falcons. Wait, apakah dua sama? Gak bisa bang. Itu baru di playoff bisa di knockout stage. Game lama ini. Please, victory. Dua sama gitu. Gak bisa dua sama, nanti di knockout stage baru bisa dua sama. Iya, karena ini masih dalam best of 3 series. Sementara nanti ada knockout. Wah, kalau best of 5 habis-habisan perangnya. Itu ya, aku tunggu deh. Draftingnya tuh bakal banyak. Banyak yang overthinking tuh di situ. Best of 5, panas. Namun sepanas apa perang saudara ini, Be? Kalau kamu membahas atau juga bawa nih Broken Walls untuk kedua tim ini. Jalan yang lebih cepat untuk bisa ke geng atau nyolong. Iya, mencuri-curi ini biasanya ke Firebito. Iya, betul enak sih. Firebito tuh udah kayak posisi dia lebih diambil. Dan dari paling rendah Budi Salnya masuk jungle. Kalau dia dua yang lain nih masuk jungle semuanya kayak Thunder Fenrir, atau Lava Golem, atau Orange Buff, atau Lizard. Firebito tuh paling sedikit darahnya. Dan jadi sebenarnya kalau buat Broken Wall itu menguntungkan untuk Shin. Betul. Bisa farming dua langsung. Shunshin. Boyet. Tapi bener yang kata Bude juga jadinya om kayak gitu. Apa tuh? Buat latihan gitu. Scrim berbayar dan mahal ini. Karena tiket knockout stage. Flap boleh latihannya di sini di barat sih. Oh jangan barat latihannya di sini. Loh, iya. Flap TV iya juga. Tapi di dunia ini kalah lah. Game 1 barat, game 2 dirat boleh kalau gitu ya. Boleh kan di sini tempatnya. Ada Akai ini.
sering dibawakan oleh Falcons Mena ya. Kita Masa lihat. langsung di first pick? Enggak sih. gitu. Udah tambah. Ini masih ada satu hero Hirara yang terlepas ketika Fanny dan juga Link di ban. Kiranya langsung dia ambil di ini. Ya. Kayak salah satu lah ya dari 3 assassin yang memang sering kelihatan kan. Link, Fanny, Hirara ya ada. Bahkan Hirara ada kasta tertinggi buat assassin sekarang. Iya. Dan Uranus dulu kayaknya. Uranus ya. Tanahnya mungkin bol di udara. Tapi dari Falcons Filipina mereka tuh ngebiarin aja Hirara lepas. Sementara mereka nggak punya opsi Link apa Fanny. Jawabannya pakai Selena Bude. Kan Hirara cepat nih gerakannya, ya kan. Dia juga bisa dibilang option hero yang paling bisa connect ke mid bush. Makanya ditaruh Selena nih trap kanan kirinya. Ya, biar bisa dikendalikan Hiraranya gerakannya. Hiraranya juga nggak bisa langsung burst ke Uranus kan. Makanya di sana buat Uranusnya. Jadi opsi yang terbaik mereka kayak udah punya jawaban aja. Selena Uranus, tapi Selena juga tadi di match sebelum ini di match Sonic di ban 3 kali. Iya Bude, karena make sense-nya gini Bude. Kayak Seime atau dash ability dari Hirara. Itu kan 2 kali dash-nya. Gara-gara satu garote, apalagi ada stack dari Abyssal Mark-nya, itu udah pasti bakal bikin Selena bisa ngejar Hirara ini gampang. Dash-nya bisa lebih banyak jadinya. Elite Show. Cepat juga langsung mereka satu hero inisiator juga Chow-nya. Namun Elite Hero bertahan, tapi 3 hero pilihan utama dari Falcons Mena. Gimana kalian melihat komposisi yang udah nggak asik kita lihat? Ini kayaknya mau menangin 4, terus nanti mereka bakal ambil weak lane Bude. Cloud, Moskov, apapun itu mungkin yang nanti kuat banget di late game, karena terlihat dari Chow Hirara ini kan salah satu hero yang mendapatkan savage juga bagi Onyx sama dengan Fairy Boy. Kayak main cepat ya. Main cepat pasti Hiraranya bisa dimakanin. Waktu ditendang dengan Way of Dragon ada Feraltor yang bisa mobilize dan bisa dipukul dengan pemain yang lain juga. Jauh dengan Nolan yang kita sudah lihat muncul ini. Mengambil referensi dari game sebelumnya juga ya, bahwa Nolan bisa menangin farming speed dan juga memenangkan beberapa match up. Karena back di sini emang seger banget sih jujur. Aku juga kan lumayan spam Nolan ya gitu. Jadi dengan buff terakhir dari Nolan energinya tuh pas ratakannya bersatu 25 recover energinya itu udah ya gitu banget harusnya. Apakah udah bisa masuk ke dalam jajaran Link Fanny Hirara? Link Fanny Hirara udah harusnya. Berarti plus Nolan sekarang. Plus Nolan yang paling terakhir lah opsinya kalau udah nggak ada lagi nih. Oke, berarti masuk ke dalam top 4. Shin dulu sebenarnya ada di Shin. Ingat lah, Nolan di Shin 45 lah sama aja. 4, 5, 6, 7, 11, 12. Jatuhnya 6 ya, sampai 8. 6, 7, 8. Hitung terus. Tapi kenapa di sini klaim yang dibuang? Sementara masih banyak hero-hero lain. Simpel gue deh, ini paling kuat di Mena by the way. Kecuali di playoff grand finalnya Mena, karena 4 kali 0% win rate. So far emang ini hero yang paling favorit untuk di Mena. Oh, tahu banget berarti dia. Ini kok bisa ya Falcon Filipina tahu banget. Venus was heartbreak yesterday. Kemarin yang patah hati ya, karena ada satu plan lagi bisa dapat betul. Harapan terakhirnya. Harapan terakhir udah knockout tanpa tim Philippines. Kayaknya belum pernah terjadi. Nah itu makanya kan aku bilang Bude. Nanti aku yakin nih caster kita yang lagi standby juga setuju. Mungkin emang secara storyline playoff tanpa adanya Filipina itu sedih banget. Tapi ya kita sebagai yang pernah merasakan kan kayak Iya. kan sama gitu loh perasaannya kan. Biar Feel my pain. feel my pain. Biar can relate. Can. Gue relate kalau lost pas stage. We can relate. Oke, tapi gimana kalian nge-relate nih? Valentina Ben. Apa yang harus dipatahkan lagi dari Falcons Mena? Menurutku mungkin Untuk Falcons untuk Mena. taktiknya berarti ya. Taktiknya udah cukup sih karena paling nanti bakal rebutannya di nomor ya jatuhnya. No. Harga gold nih. Oh iya, kemarin juga ada referensi kan Selena. Jadi di stop sekali itu Selena cuma lempar arrow pasti kena. Ya, karena Minotaurnya kan merupakan hero yang lambat gitu buat hero ya. Barang Selena cepat jadinya. Dia Selena tuh bisa dibilang best sinergi lah barang sama Minotaur. Dikasih makan aja ya. Kasih makan, beli game. Auto kena. Udah pasti trap, garotnya hilang semua. Tapi dengan hadirnya Cloud, apakah ini opsi terbaik untuk tim Falcons Filipina?
masuk sih Bude, karena kan Cloud ini kan kalau dibandingkan dengan Link Cloud ya, maksudnya ini kan Link Cloud lawannya bisa ngangkat early game. Jadi main bisa main berempat kan nantinya. Ini kayaknya buat bisa menang dari Cloud juga cukup banyak Bude ya. Masih ada Brody yang valuable, masih ada Bruno juga nih. Moskow ya masih lumayan strong semuanya membawa Emblem Fighter untuk Golden. Pemimpinnya penasaran juga sih lebihnya mau kemana ya. Ya bisa aktif awal kah karena gimana ya lawan Selena nih. Oh, Shin. Sini ini juga banget sih. Kavin ya. Back to basic banget sih. Oke. Moskov safe pick untuk tim Falcons Mena. Bisa juga begitu karena ada efek knockback yang bisa dikacau juga oleh dia yang Sparrow Mystery. Jadi untuk lawannya kalau mau nge-dash harus lihatnya udah dipasang atau belum nanti nggak mau. Tapi burst damage harus bisa dihindari sebenarnya ini yang paling penting untuk Falcon Mena. Jangan sampai nggak miss, nggak lihat position yang ada di mana kayaknya dan tiba-tiba masuk yang fracture. Aja kan speak. Nanti off. Mereka badan udah cukup tahan sebenarnya. Dan buat nangkep lawan Selena kan agak repot sebenarnya. Surprise. Ada badan Uranus doang tuh. Iya, ntar ketemu Alice di counter setup dikit biar juga. Pasti. Oh, gak touch ya. Oke, revitalize ya. Apa kekuatan dari masing-masing tim nih? Pasti sebenarnya kalau kita ngomongin soal balance, sama-sama balance Bude. Kekuatannya ada di mid lane-nya. Cuma agak sedikit ngomongin inisiasi ya, Falcons Mena harusnya agak sedikit berani. Mereka punya cowok soalnya. Tapi sama kayak Falcons juga mereka kira-kira jadi kalau errornya sampai kena itu pasti ada engage yang terjadi apalagi di badan ada kaca kan unbreakable bisa follow up bahkan dia lebih combo unbreakable terus kena engage semua combo. Oh well, terlihat kekuatan dari draftnya Unda-Undi, namun bagaimana kita akan melihat eksekusi. Langsung saja Ranger Golden dan juga Lim. Terima kasih banyak kemudian Unda-Undi, kita bakal melihat apakah Falcons Mena merasa mengembangkan Falcons PH atau bahkan Falcons PH yang membuat Falcons Mena tumbang. Oke, tadi kalau ditanya sama RD, membuat apa yang baik katanya? Gak tahu tahu lele itu loh. Tahu lele. Nah itu dia. Dan ini langsung aja terus vodka. Untungnya berikan kalau nggak udah pasti hilang di dalam bumi. Tapi pasti DP. Derby Falcon. Antara Falcon Mena atau Falcon PH. Tapi gue ngerasa gini ya. Keduanya ini mirip lah karena pakai hero powernya Moskov itu populer sekali di game. Betul sekali. Mereka tuh emang senang banget main late game soalnya. Jadi Moskov ini bisa defend biasanya sama Giv. Cuma ini beda dikit nih. Sama Jesse juga masuk lah ya. Masih ada Sanji ya kali ini. Ada Sanji. Masih beda. Sanji yang kemarin udah pulang. Yang ini ada juga Sanji. Sanji ada 3 kan kemarin. Betul. Tahu gue satu ya. Aku bakal kenal lele lagi dan berhasil di first blood. Kavin. Hilang. Tahu lele. Kacau sih. Tapi memang rotasi cepat dari Nolan ini yang udah ditunjukin sama Kairi di game sebelumnya harus kayak gini. Gak boleh sampai kalah sama Hirara. Oh lagi kah? Owen. Salah satu power pick juga lagi. Bisa dibilang memang semua pakai hero power picknya mereka. Iya. Dia gak mau ada kesalahan nantinya. Dari emblem kelihatan ya untuk emblem rovernya sama-sama emblem tank. Dari vitality untuk gatot kaca. Sementara cowoknya pakai trill jadi ada damage di jet hidupnya. Sementara untuk jungle bedanya dari killing spree dan juga level ignition. Sementara Falcon Falcon ini bencananya mengagetkan Sano, tapi Kyle lebih fokus objektif terhadap Cold Cavender. Ya, bocorin midnya boleh kali ya, biar darahnya nggak perlu. Tapi Sanji tengah biar setup dulu. Oke. Mereka mau setup terlebih dahulu. Lihat Susi juga sudah di armada lain. Bakal pasukan dari tim Falcon. Iya, sekarang bonyokin Troll. Troll nggak bonyok aja udah sulit untuk sama dan ini bonyokin Kavin. Berada di depan Fab. Mencoba untuk melakukan sedikit zoning out. Menunggu sampai pop-pop dari seorang Kyle itu sudah siap untuk tim fight Jericho. Tenang banget mereka ya. Gak buru-buru sekarang baru disetup dan hati cepet banget loh. Selena yang dibantu. Iya, langsung instant turtle tanpa ada basa-basi. Bahkan cuma dipandangin aja sama Sanji. Udah hilang. Tuh, emang sengaja juga dilepas ya. Mereka tahu di awal troll bonyok
mengandalkan Elis aja di awal kayaknya bukan opsi yang bagus, makanya langsung mundur. Ya sekarang perbaiki pattern dari Boyet ini clear duluan. Tinggal Boyet ini mau kemana? Apakah mau agresif ke jungle lawan atau memang mau coba panis langsung jauh dan diambil? Apakah salah satu poin kill lagi dengan Kevin? Bisa dibilang Haji kalau masih standby dengan teror dari Lele-nya. Masih tetap mengancam ya. Ya walaupun nggak harus dikombo sama tahun, cuman tetap aja kelempar nih abis orang pasti lari lah semuanya seenggaknya mau mereka jadi buang. Oke, mendapatkan Boyet di sana. Pulling dan Bangre berfungsi on point. Dari Kyle cuma butuh vision aja. Tercuri. Gila, tertinggal 2 level atas Nolan. Wow, lumayan loh Lim ini. Ya, apalagi kita bahas Nolan yang biasanya 15 di menit 9. Tadi dia bilang kan salah. Karena pakai aman, wah ya, trollnya nggak dikasih untuk nempel. Jadi benar-benar siapapun yang dilihat sama Owen, dia unbreakable dan langsung di row. Sekeras apapun itu nggak lari karena akan kecil kan. Dan nanti juga bisa kita bilang dari damage itu dia Haji dan Lele kembali lagi dengan Hirara instant kill memakan cuanya. Hisap Solitaire yang memang dari Selena. Di zaman now Selena itu selalu sakit banget tampol yang sama dengan dia. Ini udah bukan Wanda Wudi tinggal Wombo Combro. Langsung hilang udah besar lihat ya. Oh, Parpolnya juga sekarang langsung ditabrak dan itu dia berhasil didapatkan. Oke, dia ID gue gak tau siapa yang start duluan dengan Selena Gatot ini, tapi dia ID bisa pernah pakai. Itu salah satu pressure yang bagus banget di awal mid game. Late game tuh tetap sama. Karena kita tahu Gatot Kaca kan first man yang paling kuat lah dengan Revitalize. Gatot Kaca lah dua hero itu Revitalize yang enak banget kan buat di late game. Lagi bedanya kalau misalnya Spell ini kan gak pasti selamat kalau aku gak gabungan tuh pasti selamat lah. Tahun juga jelasin lebih lama sih. Makanya dia benar-benar jadi frontline yang kuat banget. Ini menuju ke arah tampil yang selanjutnya. Menurut gua Falcons Pena dapat masa. Dua poin menjelang Kyle. Berhasil tercegah Lele tapi nampak masuk ke tim Falcons Pena. Berhasil mengubahkan Kyle. Masuk ke tim Falcons. Mereka tidak tinggal diam. Boyet masih mendapatkan satu tim selanjutnya. Haji Lele kena. Atau dia tapi dua satu coba dimakan dengan jiwa dari Solitaire. Tapi Owen gak ada jalan untuk pulang. Boyet kan dipasang auto wear. Boyet yang sudah berhasil mendapatkan tato harus ter-takedown. Oh, ini jadi keuntungannya nggak maksimal. Jadi rugi. Iya, sebenarnya rugi banget nggak karena golnya turun. Jadi keuntungannya nggak maksimal aja. Sementara recover dari jungle-nya itu susah loh. Hirara nggak bisa farming secepat Nolan karena traveling time-nya ya mirip gitu kan, nggak kalah banget. Cuman ya tetap aja di kondisi yang under pressure, Gatot Kaca bisa dimanapun, Rose Selena juga bisa dimanapun terlagi. Kalau nggak pakai purit ya caranya ya. Iya. Lagi pressure yang diberikan, powernya nggak henti-henti. Malah broken wolf lagi. Ini menjadi sebuah keuntungan banget untuk sosok Nolan gitu. Dia cepat dari travel time-nya. Tapi itu jungle dicoba sih. Dicoba ini. Ada Kyle standby kah? Di sana oh dia lepas akhirnya terlalu lama waktu yang diberikan dan terlalu lama waktu yang terbuang. Ada baiknya dia nangkep ke arah Alpha Blue supaya bisa lakuin rotasi lagi. Oracle dari flap udah lumayan susah nih buat dipunish. Wih, untuk Kyle. Oke, berarti bisa jadi eksekutor juga dari Nolan ya. Tinggal kita lihat nih stacknya bisa ditabung kah atau malah nanti malah dapat sih. Oke. Tapi kalau misalnya dapat bisa dijual aja lainnya. Nanti ya. Dan dia Lele merasa lagi ke belakang. Target menunjukkan Kevin memang kena. Tapi kalau following up di dalam turret seperti itu kayaknya nggak wise ya. Kayaknya bakal di wave Dragon. Dan Crimson Dragon masih available di area top lane. Solo kill akan didapatkan oleh Kyle. Menggunakan kedudukan utama dengan wave Dragon. Karena Haji yang kali ini membawa shutdown sudah masuk ke dalam ruangan out of nowhere. Outplay terjadi. Pertukaran satu setidaknya. Haji berhasil memakan satu poin kill. Dibandingkan shutdownnya akan terbuang sia-sia. Wih, itu di detik-detik kritis loh itu. Tapi dia dapetin Garrote dia tadi Solitaire ke depan damage-nya cukup. Sama hilang. Kerugian ada di Falcon Mena sekarang. Total terbuka dan total terakhir free untuk Falcon Field. Dibalaskan kembali Kyle tidak tumbang. Karena Royal Dragon yang shutdown sebenarnya udah presisi sih tapi tadi sebenarnya. Emang karena kalah level kali ya? Iya, karena kalah level aja sama memang bisa dibilang target ke arah Haji wise banget dengan 5 poin kill harganya lebih mahal.
Tahun lagi menekan belakang. Tapi lihat ke bait begitu saja. Damage yang dikeluarkan oleh pasukan dari tim Falcons MENA itu tak ada artinya. Iya. Hanya pancing aja tadi. Sekarang udah ada top of win lumayan, jadi setup untuk big fight-nya agak menunggu ya dari Falcon MENA sendiri. Tar dulu dia akan digundul dulu, dibotakin semua taruh keluarnya, split push juga aman, masih ada flat. Tapi Troll, Dragon, langsung menuju ke serangan, masih menjaga ke belakang, ditangkap kembali. Sampai diusulan sama pasukan dari tim Falcons MENA berhasil mendapatkan satu poin kill. Pertukaran dengan Buyet, itu itu dia yang membuat worth it adalah pertukaran walaupun Buyet yang tertinggal turut diamankan. Iya. Apa pertanyaan itu sama aja sih, jatuhnya ya tetap rugi dari Falcon MENA ya, dia dapetin cuma haji kan. Tapi sekarang mereka komit banget ya, bener-bener kejar bisa-bisan. Sekarang masih level 13 nih untuk Kyle Gautik, tahu tuh jadinya. Dan bahkan tadi untuk diselamatkan oleh seorang Kevin. Angkat derajatnya Haji walaupun 2 kali rote udah bisa sempat kabur ya. Masih bisa selamat dan itu dia Ogon akan coba memancing keributan, membuka satu buah opening di arah top lane. Dan sebenarnya ini bakal coba target terhadap turret terlebih dahulu ketimbang Sanji. Kalau dia fokuskan Sanji, turret dibiarkan. Seperti yang ada beberapa kali di NEC. Ketika sangat ini instant kill, Kaiser kembali di poin kill yang kedua untuk pasukan dari tim Falcons. PS kalau Falcons MENA nggak mundur. Ini serius mereka nggak mau coba untuk defense karena bawahnya didorong dan Pesta. Oh, benar-benar ini bakal coba. Dua-duanya dapetin pasif dan juga base, tapi keuntungan di tangan Falcons PS karena mereka bukan hanya only defense, mereka dapetin sampai turret-turretnya. Iya, karena tadi kan kena. Dan sekarang setelah dia dapetin dasar di atas, mereka dapat lord secara free. Oh, dapetin bawah. Gak bisa sih. Ya nggak bisa sih harusnya. Dan dia kalau dapat parto udah dead, itu udah the best thing yang bisa dilakukan. Iya. Satu lagi ya, tapi dari segi gold 5.000 dapatkan parto. Dapat ya. Itu ya salah satunya bisa diambil kan. Iya. Cuma 5.000 gold ini ancaman yang serius loh. Mereka mau hero bukan hero late game. Ada hero late game di Super Marco. Tapi dengan Selena, Gatot Kaca, dengan Nolan, 3 hero-nya aja cukup berpegang dari mid sampai late game nanti. Ini burst banget loh masalahnya. Dan kalau misalnya mereka mau mempertahankan sekalipun ya, ini wave atas ini yang akan membuat mereka tersiksa. Mereka harus mundur gitu loh. Jadi kayak secara gak langsung akan melepasin entah hal di defense yang dilepasin atau bahkan sampai ke turret-turretnya yang pecah. Asalnya bakal coba di slow push, biar produksi terus. Biar mancing wave yang cepat aja kan. Iya. Wave yang cepat aja kan. Iya, biar begitu terus dan sampai dapetin maksimal mungkin. Turret, defense, apapun itu terserah. Oke. Pasif, holy defense. Ya, berhasil ke-trigger juga. Bagaimana defense sama? Dua holy defense ke-trigger. Dan ini masuk jalan dan dia terpaksa lihat terlalu sakit. Hampir tertekel Kevin. Berpasukan dari tim Falcons MENA. Mereka akhirnya menyadari kalau misalnya mereka harus segera menyelesaikan war tersebut. Ketika mereka kembali lagi ada reproduksi terhadap niat yang super. Oke, tapi ini wave-nya masih gede. Kita akan lihat dipaksa atau enggak 7.000 gold sebenarnya Falcon PH. Mereka bisa paksa lagi. Raunya Haji. Apakah ada blessing gue tersebut mampu? Kita lihat apa bagian. Ke belakang. Ramsuin. Ke belakang Saji. Terlalu sakit bisa berbentuk. Berhasil diselamatkan tapi mundur ke belakang dengan adanya Moskov. Dari Sano. Menyelamatkan wave mereka. Masih bisa clear berarti ya. Mundurkan pilihan yang terbaik dari Falcon PH. Lagi harusnya Falcon PH. Coba. Ke belakang kami pertama-tama. Tapi mereka benar-benar istirahat sama sih Lin kalau lihat. Dan ini gameplay Regina. Mereka defense. Sampai nanti itemnya sama. Mereka yang akan maju. Jangan lupa ya Moskov power speed push sudah pasti akan enak. Karena ya SOD kan bisa menjoin kan just in time. Sementara kalau match sama Nolan, semakin lama ada Win of Nature, nanti kayak Nolannya juga susah gerak, ada Spear of Misery. Lama-lama bakal susah. Jadi pressure-nya Falcon PH ini nggak boleh turun sama sekali. Mereka harus coba gempur terus pokoknya. Alright, pasukan dari tim Falcons MENA memiliki kesempatan yang besar dari melakukan defensif kali ini. Tapi kalau Lord bisa nggak sih? Maksudnya daripada mereka coba, kalau tadi oke lah karena masih ada holy defense. Maksudnya nextnya nih, ketika mereka dapat Lord, mereka bisa full Lord atau? Bisa. Jadi gempur mereka jangan dari landing sisanya, coba langsung tabrakin aja. Karena itu menurut gue bakal ada celah juga kan buat tengah sama bawahnya jadi hancur sendirinya.
Super Marco sih udah beda satu item ya sama Sano. Tingginya Super Marco harus agak lebih agresif karena backline sih. Kalau dia udah punya win of nature atau mungkin dia punya crown, jadi hal yang sangat baik karena dari tadi depannya Voltbek udah bisa diatasi, tapi belakangnya tuh sebenarnya nggak ada eksekutornya lihat karena kalau ngomongin Kayo dia dari depan termasuk belakang berat banget. Yang ada Kyle-nya sebelum di dalam udah selesai di tengah. Ada Aspiroseri, terus ada Cusin juga yang mungkin bisa paksa masuk. Tapi abis itu keangkat Cusin. Iya, ada berhenti di tengah. Gak bisa kabur. Angus battle ternyata menjadi penutup dari 3 item planet plus Piercer untuk Kyle. Oke, Wintercrown OTW dan Marco Bartolomeunya. Sedangkan dari sisi dari sana juga belum ada Winter Win of Nature. Jadi kalau yang gue lihat di sini, kalau mereka nggak tabrak, ini akan menjadi sedikit bantingan atau hantaman untuk Falcons sih. Langsung tabrak sih karena konsil dari lihat Owen. Dia cuma masak dengan Angus bro. Oke, fokusnya dengan Torres. Berhasil mendapatkan satu tiara ini. Terus ke belakang. Lele dari Haji. Gak ada tiang-tiangnya. Tapi kita belum poin. Setengah Super Marco sudah setengah darah. Dan itu bukan harga yang mahal atau harga yang bagus untuk dia naik ke dalam. Dan ketika mereka melakukan defense, ingat, satu item lagi Sano full item nih. Ini menandakan dia punya daya power 12. Sekarang bagian bawah akan dicoba lagi di konsil. Coba lagi, nabrak ke belakang, langsung ada Lele, langsung kena, langsung keluar masuk ke dalam belakang, dengan corner win, untuk take down, tapi tampaknya mengejar kecepatan dengan Sano, permasalahan dari Falcon mereka kehilangan 3 pemain dan masalah sedang cancel, sedikit terlambat di sana. Purni juga dipakai untuk mundur. Oke, tiga dengan blessing duel. Oh, really? Falcon PS di dalam posisi tidak baik kali ini. Nice cancel by the way dari Troll. Kelihatan banget memang ditunggu dari Jet kundunya. Ronya berhasil kena, tapi bukan ke target yang di-foul, lihat. Kenanya ke Sano. Iya, selesai itu Sano. Tapi yang sangat baik sebenarnya kita lihat dari Shinji. Itu tutup lainnya nih. Ya, dia langsung semakin belakang, terus dia Winter jadi bisa beli waktu. Cuma ini kejadian Super Marco berlaju duet, Winter yang sedikit terlambat, Purrisnya tidak tetap kepencet. Tapi untuk defense bisa kita bilang itu tadi kerugian untuk Marco total banget. Tadi kita sempat bahas dan bicara ketika adanya Wintercrown yang sudah memiliki Super Marco, dia langsung agresif, dia menunjukkan backline. Dia masuk buat tutup. Tapi ternyata dia mau coba untuk sebagai eksekutor atau dia dessertnya malah dia yang ditutup total. Keluarnya banyak purify Winter dan itu harga yang mahal banget. Benar. Walaupun gak timbang ya. Tapi tetap aja jangan lupa Moskov itu enak banget untuk main front to back. Ada finishing shotnya dia kan. Bonyok juga tuh Sanji. Kena Kyle. Cuma ya tetap sih sebanyak-banyak Sanji selama gak tumbang ya memang inilah Elis dia akan balik lagi di negara yang udah full. Ada turn offering juga dengan damage reduction yang sangat kuat. Owen Mortal ini bakal bikin lebih sustain lagi untuk tim Falcon PS. Tapi on kontes, mereka mau kontes. Oh, terdeteksi posisi langsung ditahan oleh Owen. Tidak ada yang bisa melakukan control karena dia bisa diberikan seorang sakit. Bahkan Lele dari Haji yang tidak sengaja diinjek remnya oleh para pasukan Falcons Mena langsung berubah posisinya. Dan dengan adanya satu virus yang hampir keluar dari Sano, kalau misalnya mungkin tadi posisi 3 atau 4 orang mungkin Sano bakal ada keluar virus Moskov Ali di Owen. Tahun nih lagi dengan Sanji. Tapi mereka coba menyelesaikan game ini. Karena kalau mereka tidak menyelesaikan game ini, Falcons Mena bisa semena-mena. Oke, masuk di 16 ya, bukan loss event memang. Tapi Moskov full item. Hirara juga. Tapi ya mungkin kurang satu item Legend Sword udah dibeli Blade of Despair gitu ya. Akan dibeli juga. Udah oke banget tuh. 40% cooldown dengan Purple dia punya 40% cooldown. Sedangkan Kyle menurun. Iya, kurvanya menurun. Dia barangnya udah kayak gini dari tadi. Kayaknya dijual diganti Blade of Despair. Karena dia tahu dia butuh damage. Oke, let's see. Karena belakang coba mendapatkan satu lihat siapa sih bos. Trono ini kali ini for nothing. Permasalahan dari Falcons Mena mencoba untuk menutup permasalahan dari Falcons Mena. Dia besar belakang, langsung ada Super Marco. Poin penting dan fokus sekarang Falcon PH memaksa mendapatkan kill yang pertama. Penutupan yang cukup krusial tadi. 3 kali 4 kali luar
dia total ya. Itu bakal jadi ancaman yang cukup serius. Falcon Mena dengan typical defense. Mereka berani untuk lepasin pesta mereka di menit 9. Tapi mereka bisa menang sampai menit 17. Defensifnya bagus banget menurut gue. Dan akhirnya Falcon Mena sadar kalau nggak dia paksa di sini, kalau nggak dia dobrak, mereka bisa balik kanannya. Lihat itu, Saroni udah lumayan bersinar loh. Kerasa, apalagi dia kan nembak depan belakangnya kena. Iya, yang bikin susah floating tapi free juga tadi Super Marco bagus banget untuk momen yang mungkin ya. Basic duetnya juga lebih tepat ya daripada yang sebelumnya. Dan ya, Falcon Mena dia nggak bisa dapetin kemenangan di game pertama. Dan yang gue lihat di sini sih kombinasi Haji dan Kayalnya, mereka tahu early game power mereka. Bahaya ini. Iya, mereka tahu early game powernya. Ya sebenarnya boleh ya ditunjukin ya. Harus tuh langsung nggak gatal garuk. Soalnya ya anggaplah tanpa ada gatot kaca misalnya Nanya doang. Tetap pressure relay sama, row-nya tuh sama. Dan bayangkan ini hampir kalah dari Falcon Mena karena row Selena lagi-lagi Sano tuker. Haji mau tumbang juga dia nggak peduli, yang penting Sano hilang. Dan ya kalau memang mau pakai kondisi yang sama nih, mungkin mereka harus cari 2 hero kali yang nutupin ya. Kalau ini kan cuma Elis nih, karena Fracture tadi udah langsung sekarat tuh. Nah ini nih, Super Marco itu sempit sekali kan. Wah enak banget dia tembakin depannya. Dan akhirnya Blazing Duet, Winter Crown juga langsung beres gamenya. Wah 1-0 ya. Jadi gak bisa ada yang burstnya banget tuh gak. Bener. Mungkin dia berharap sama monster sebenarnya, cuma gak sempat power spike yang jadi gitu. Nah kan yang ngebedain kita karena lawannya si Kyle ini dia pakainya speeder dengan lawannya. Iya. Dia kan lawan ranked nih dia. Iya lawannya speeder. Kayak Fracture yang harusnya gak tumbang jadi tumbang. Nah itu. Jadi kayak Boyet itu extra hit lah ya kalau memang mau dapetin point kill, apalagi kan itu ada gatot kaca dari Uranus kayak itu hero yang lumayan sangat sulit untuk jadi bos, makanya sebenarnya itu butuh banget Skypers. Oke. Tapi gerakan dari Falcon sebenarnya tuh berat banget karena Haji, karena Menanya. Ya Hajinya bener. Ini lelanya on point banget. Kayak modal 2 orang aja.